Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Unbin TV. Kali ini adalah episode kelima. Kita mendatangkan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Sekolah dari sebuah SMK di Kabupaten Bogor, yaitu SMK Kusuma Bangsa, bernama Bapak Idris, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan. Perlu diketahui bahwa Bapak Idris ini adalah alumni dari Universitas Bina Niaga Indonesia pada waktu itu di S1-nya ya Pak ya? Ya, awalnya dari D3, Manajemen Informatika. Kemudian sebetulnya nggak berencana jadi guru. Karena kan kalau D3 Manajemen Informatika paling tidak jadi programmer gitu ya. Betul Pak. Kemudian setelah bekerja itu sempat di shopper house juga, hanya mungkin nggak kerasan balik lagi ke ngajar gitu. Karena waktu itu kan ada tren TIK di sekolah, jadi terjunnya lewat TIK waktu itu. Tapi sebelum ke sekolah umum, saya punya lembaga dulu, lembaga pendidikan komputer, jadi kayak macam kursus lah gitu. Jadi LPK. Kemudian setelah LPK itu karena komputer itu semakin banyak dimiliki, sehingga orang bisa belajar sendiri ya. Kemudian ada mapel. Dulu itu mapelnya mulok ya, muatan lokal di sekolah menengah pertama itu komputer, TIK, teknik informatika komputer, dibutuhkan banyak guru. Nah, saya baru terjun di situ lewat pelajaran itu. Karena saking banyaknya itu, dulu itu jarang yang bisa komputer gitu. Ya kan? Jadi pada saat itu di sekolah pun butuh administrasi. Jadi saya karena dulu juga sekolahnya di SMEA ya, jadi tahu administrasi. Jadi sehingga juga saya beresin administrasi. Jadi sambil ngajar sambil ngerasain administrasi. Nah, gitu. Terus lanjut kuliah lagi ya Pak ya? Setelah itu karena salah satu syarat untuk sertifikasi adalah S1 kan ya. Betul. Nah, S1 kemudian mau tidak mau saya selanjutkan. Ya banyak saran sih ya. Jadi banyak saran universitas mana yang harus dipilih gitu. Karena D3-nya manajemen informatika, saya nyari yang linear kan. Iya, linear. Yang linear juga ya, Pak. Banyak kan ya. Kemudian saya balik lagi lah ke alma mater ya. Karena sudah tahu kualitasnya gitu ya. Jadi sudah tahu bagaimana program, walaupun mungkin di antara universitas ini ada banyak yang negeri kan. Waktu itu mungkin sekolah atau sekolah tinggi pertama komputer di Bogor tuh. Stikom. Ya, Stikom gitu kan. Jadi belum ada kecuali negeri ya. Kecuali negeri, jadi sekolah swasta itu belum ada yang basisnya komputer. Gitu. Nah, setelah melanjutkan itu, nah, baru tuh masuk ke sertifikasi gitu. Itu awalnya gitu, karena kalau mau melanjutkan di guru harus linear gitu kan. Mau ke ekonomi, mau ke keguruan itu juga malah jadi nggak linear gitu. Akhirnya masuk lagi ke sistem informasi di universitas yang sama. Gitu. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sampai saat ini setelah sertifikasi ya masih melanjutkan guru dan menjadi kepala sekolah ya Pak. Alhamdulillah. Jadi awalnya kan dari guru, kemudian diamanahin kurikulum awalnya. Awal mula kurikulum di ya, Pak, SMP dan SMK waktu itu 2 gitu kan. Wow, kan 2 Pak. Ya, karena waktu itu kan masih kecil ya. Karena untuk efektivitas, efisiensi waktu itu mungkin kebijakan yayasan itu kurikulum dipegang 1 cukup lah. Gitu karena masih tidak terlalu banyak gitu. Semakin kesini kan semakin banyak, perlu ada pemisahan, maka perlu kepala sekolah baru. Nah, ketika kepala sekolah itu saya mengkonsentrasikan ke SMK. Jadi gitu. langsung saya pertama sebelum ke SMK sebetulnya di SMP dulu. SMP kepala sekolah SMP.
kepala sekolah SMP, kurikulum di SMK gitu. Oh. Jadi double. Karena masih Luar satu biasa, naungan, Pak. Iya. masih satu naungan Tapi gitu. luar biasa sibuk itu, Pak. Ya lumayan. Jadi Iya. dua-duanya itu, jadi kurikulum sama kepala sekolah, sesuatu yang yang keduanya kompleksitasnya itu tinggi lah ya. Iya, iya betul. Nah setelah itu karena terus semakin berkembang gitu, sehingga akhirnya perlu dipisah lagi. Saya konsentrasi ke SMK. Nah nggak cukup lah ijazah S1 kalau di manajerial kan ya. Iya, iya. Karena itu pendidikan, maka saya melanjutkan ke S2-nya gitu untuk master pendidikannya gitu. Iya, S2-nya jadi Untuk syarat pendidikan, juga pendidikan. Itu untuk kepala sekolah. Gitu. Syarat kepala sekolah itu ya Pak? Iya, salah MPD satu. Ya? Secara khususnya tidak ya. Iya. Cuman banyak manajemen, manajerial yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Kompetensinya kurang kan, merasa karena kan sistem informasi ya. Iya, iya. Kalau bikin sistem bisa gitu ya, Tapi di sekolah. Tapi kalau untuk dari memanage pendidikan, perlu ada ilmu iya, baru betul. gitu. Tadi Masuk ke dibuat di apa namanya? Karena kalau tidak salah mau balik lagi ke Unbin belum ada S2-nya. Belum ada S2. Belum. Jadi Terus juga pengennya ya, Pak. yang ilmu pendidikan gitu. Iya. Kalau manajemennya mah ada Bu ya di Unbin ya? Ada ya manajemennya. Karena waktu dulu manajemen informatika kalau nggak salah sama manajemen bisnis. Iya. Kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu, nggak hafal. Ya, yang sekarang apa Bu? Kalau ini kan jadinya kita ada 2 fakultas. Oh, fakultas. Iya, fakultas manajemen bisnis, satu lagi fakultas informatika komputer. Iya. Jadi fakultas manajemen bisnis ini ada 2 prodi Pak, manajemen dan akuntansi. Fakultas informatika komputer atau Finkom itu ada 3 prodi, yaitu sistem informasi, teknik informatika, sama teknologi informasi. Tapi Pak, gimana sih Pak tipsnya untuk membagi waktu sambil pada saat itu Pak, pada saat artinya Bapak ini kan masih pada saat D3 melanjut ke S1 di Unbin itu bagaimana Pak membagi waktunya Pak dari jadwal perkuliahan? Sebenarnya kalau guru kan sudah tertentu ya jadwalnya itu. Oh, iya, iya. Bisa pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore biasanya kan seperti itu. Bahkan ada yang dari pagi sampai jam 3. Iya, iya. Berarti kan kalau seperti itu kita bagi kuliahnya yang sore gitu ya. Sampai malam. Atau di hari tertentu kalau sistemnya dia blocking. Oh iya, iya. Misalnya Jumat Sabtu full dari pagi sampai sore gitu. Berarti kita tidak ngambil ngajar Jumat Sabtu gitu. Jadi Bapak karena Bapak kurikulumnya juga yang mengatur jadwal gitu ya Pak, ya bisa ya. Tapi kalau pada saat Bapak kuliah itu jadwalnya seperti apa Pak? Kalau saat ini kan kelas D itu khusus kita di hari Sabtu Pak. Oh, waktu itu bisa dari jam 4 kalau nggak salah ya. Kalau sampai cuman agak suka sampai malam itu. Jadi cukup melelahkan. Jadi mungkin biar cepat atau gimana ya. Iya. Karena mungkin peraturannya saat itu ya seperti itu. Iya betul. Jadi belum pernah dari pagi. Kadang-kadang ada yang dari Sabtu dari pagi itu. Sabtu itu dari pagi sampai sore. Kadang tidak sampai sore gitu ya. Kalau hari biasa itu biasanya dari jam 4 sampai jam sampai malam lah. Sampai malam sampai 9. Mungkin. Oh jam 9. Masih ada. Biasa ya Pak. Banyak prakteknya mungkin ya Pak? Iya mungkin karena sistem informasi ya. Iya. Lu masih ingat kali ya Pak dosen-dosen yang mengajar Bapak? Oh masih ingat. Alhamdulillah. Masih ilmunya sangat terpakai sekali. Alhamdulillah. Kalau ngebuat misalnya sistem informasi manajemen ya seperti itu sangat terpakai kalau di sekolah. Gimana membuat sistem penjadwalan, sistem guru, berarti kan personalia ya itu. Iya betul. Kemudian sistem yang lainnya, administrasi atau alur. Jadi saya kalau bikin itu pasti pakai flowchart, yang mau diajarkan di kuliah gitu. Pakai flowchart dulu. Dulu kan belum terkenal ya infografis ya. Betul. Nah kita sudah dapatkan tuh infografis itu seperti apa. Iya ya. Kemudian flowchart itu sangat mudah kan dibaca. Betul, ketika kita baca flowchart, maka gitu. Jadi sebelum itu saya buatin sistemnya dulu Bu. Jadi
Jadi misalnya kesiswaan nih, waka kesiswaan, buatin alur waka kesiswaan pakai Plotchart. Jadi Kemudian mengikuti proses yang administrasi, ada. pakai Plotchart. Jadi supaya mudah seperti apa? Iya. Karena basisnya sistem informasi kan tahu tuh ya. Betul. Nah, alurnya kemana gitu. Jadi kuliah di Unbin itu sangat bermanfaat ilmunya untuk diterapkan di pekerjaan gitu. Alhamdulillah ya Pak. Yang paling melekat itu sistem informasi manajemen. Termasuk mungkin dulu belum kenal KHS kalau di sekolah. KHS, oh ya. Saya buat sistem KHS. Kartu hasil studi kan jarang ya di sekolah itu. Saya buat hanya pakai Excel, pakai rumus, tapi bisa dikomputerisasi. Jadi buat SMP sama SMK waktu itu ada kurikulum baru yang setiap guru itu harus mendeskripsikan. Bisa kebayangkan deskripsinya ditulis begitu banyak, betul, Pak. Bisa encok. Bisa banyak Pak, gitu tahun 2000 berapa ya, 2014-an ya, 2015 itu. Kemudian saya buatin sistemnya. Jadi guru hanya mengentry nilai saja. Jadi bisa dicetak. Belum ada dari dinas, jadi belum sudah buat sendiri ya Pak ya. Wah, luar biasa ini. Jadi itu hasil dari itu kan pakai algoritma kan. Iya betul Pak. Algoritma, kemudian pakai rumus formula kayak gitu. Itu basicnya dari pemrograman dasar. Nah itu bisa kepakai tuh. Iya Pak. Jadi ini sepertinya penerapannya ke sini. Pas awalnya sih banyak penolakan ya. Waktu itu belum ada satupun yang buat waktu itu. Karena kan aneh gitu. Orang lain kan kalau pakai rapat ya rapat gitu aja, tulis tangan. Nah kita sudah mengkomputerisasi, tapi dengan cara yang sederhana. Belum ada aplikasi waktu itu. Wah, kalau jadi sebenarnya udah menciptakan sendiri gitu. Menciptakan KHS dari modal ilmu yang didapat di Unbin. Alhamdulillah, Mas. Kalau ilmu itu memang tidak pernah usang ya Pak. Iya betul. Terus terpakai gitu. Bahkan kalau itu ya basic komputer yang itu tuh sampai sekarang masih pakai. Kalau misalnya kan ada decision maker ya, yang mengambil keputusan. Nah itu ilmu dari Pak Hardi itu, mudah-mudahan sehat ya Pak Hardi ya. Itu sangat melekat ya. Kalau untuk mengambil keputusan itu harus pakai data. Nah sampai sekarang kalau saya sebagai kepala sekolah leader ya. Betul. Jadi itu ketika ngambil keputusan saya nggak mau ada tanpa data. Jadi harus kumpulin data dulu yang benar untuk mendukung keputusannya biar mendekati sempurna gitu walaupun tidak sempurna. Jadi nggak berani itu ngambil keputusan tanpa data. Betul Pak. Mesti ada data yang terkumpul dulu. Kemudian baru kalau nggak salah ada di sistem informasi ada decision maker. Betul Pak, ada Pak. Kita juga dalam penelitian juga semuanya kan harus melalui data. Pengolahan data ya kan semuanya kita harus harus penilaian itu tidak boleh dengan dengan perkiraan istilahnya. Betul. Pak. Kita harus dengan data. Dengan asumsi nggak boleh ya. Betul Pak. Maka sangat bermanfaat tuh ilmu itu sehingga jadi kebiasaan. Ketika ada satu permasalahan harus diputuskan, harus diselesaikan, maka mesti berbasis data. Gitu. Nah, maka dulu itu kan belajar database ya. Nah, kepake lagi tuh. Dulu kan belum terkenal tuh database. Baru sekarang database. Saya kan lulus tahun 98. 98 lulus D3 itu 98. Tapi ngelanjutin lagi 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun. Ya. Dari 98 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun lanjut S1. Iya, 2008 ya? 2008, Pak. 98, enggak 2000. Jadi berapa jadi bingung? 98 tambah 10. Dari 2006 ya, Pak. Ya, 2006. Kita 2006. Iya. 2006 itu masih bisa bikin DFT di Agerampol. Nah, masih ingat pelajaran 10 tahun yang lalu gitu. Betul. Berarti kan sangat terkesan mungkin ya pelajaran. Iya, saya juga pernah belajar algoritma. Ke depan bikin DFT waktu itu kan masih. Karena kan kelas ekstensi kan langsung. Itu langsung praktek ya Pak? Iya, betul. Sehingga ketika presentasi kok Bapak masih ingat
Padahal Bapak sudah 10 tahun yang lalu kuliah. Iya, iya Nah, luar itu biasa Pak. Karena itu diterapkan ya Pak. diterapkan. Karena Iya. mungkin kualitas dosennya pun bagus begitu. Alhamdulillah, terima Jadi kasih Pak. Dan saya juga perhatikan ya di SMK Kusu Bambosa ini luar biasa siswanya. Berapa Pak alhamdulillah siswa totalnya Pak? 700-an. 700-an Pak. Oh. 700-an. Awalnya dari ya karena sedang bertumbuh ya. Iya, betul Pak. Dari 70 bahkan pernah 50-an gitu Pak. siswanya. Iya, Gitu. iya. Karena terus berkembang, Iya. bertumbuh, kemudian sekarang alhamdulillah jadi 700. Alhamdulillah. Ya. Di luar siswa SMP ya Pak? Nah, di luar SMP. Kalau sama SMP-nya mungkin hampir 1.200 lebih. Oh, alhamdulillah. Ya Pak. Jadi dari yang saya perhatikan di sana juga sekarang sedang menuju ke kurikulum industri ya Pak ya? Iya, rancangan gimana, kurikulum Pak? industri gitu. Jadi kalau di sana alhamdulillah sudah ada rancangan kelas industri. Walaupun baru rancangan, tapi kita sudah apa namanya mengundang beberapa dunia industri untuk sinkronisasi. Iya, iya. Kenapa kita lakukan seperti sebelumnya sebetulnya sudah dilakukan, cuma terus kita evaluasi Bu, karena kan sebetulnya kenapa data di pemerintah itu SMK apa namanya punya data pengangguran tertinggi gitu kan. Jadi ketika ditelaah ada gap Bu antara industri kemudian antar sekolah, ada gap. Nah gap itu terjadi karena tidak relevan antara industri kebutuhannya ini, sekolah diajarkan yang ini gitu kan. Jadi nggak ketemu tuh. Betul, teoritis dan ya, praktis. Jadi yang terjadi secara faktual di lapangan, di industri butuh SDM yang memiliki kompetensi ini. Di SMK jauh, jadi sehingga gap ini disinkronkan, link and match itu. Nah itu disinkronkan dengan rancangan kelas industri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk serapan dari kelulusan SMK ini, SMK khususnya Kusuma Bangsa ini terserap lebih cepat gitu. Kemudian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai lulus, kemudian lulus saja gitu. Pas masuk ke industri nggak ada kompetensi yang sama gitu dengan yang dibutuhkan industri, sehingga untuk menyamakan kebutuhan itu maka kita sinkronkan antara industri dengan sekolah gitu. Jadi ada kurikulumnya, kurikulum industri. Ada kurikulum industri ya, khusus yang kita bangun ini dengan cara satu sinkronisasi itu bisa jadi nanti ada guru tamu dari industri ke sekolah. Ada juga guru magang dari sekolah ke industri, biar secara faktual. Nah di kita sudah ada guru-guru magang. Jadi, sudah ada Pak. Sudah ada. Jadi kita turun langsung ke industri. Kalau misalnya kita kan ada bisnis retail ya, dia harus magang, guru produktifnya itu harus magang di retail. Ada sebagai kasir, ada sebagai pramuniaga. Jadi bukan hanya jurusan bukan hanya misalnya dia ketika ngajar itu tidak cerita, tapi memang pernah benar-benar mengalami memang sudah karena itu terbatas, maka kita undang lagi supaya sinkron nih guru industri yang dari industri itu jadi guru tamu untuk melihat hasil dari guru magang tadi apakah sama atau tidak gitu kan. Nah kalau seperti itu kan memang dibutuhkan, mau tidak mau pasti industri akan nyari yang sudah tersinkron gitu. Pak boleh tahu Pak ada berapa kompetensi di SMK Kusuma Bangsa? Ada 4 Bu. Yang pertama itu tadi bisnis retail, kemudian multimedia atau sekarang DKV ya, desain komunikasi visual, ada teknik sepeda motor. Kemudian satu lagi ada OTKP. Ya, perkantoran kalau dulu ya. Sekarang jadi manajemen perkantoran ya. Ya, manajemen perkantoran kalau di kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka. Pak, di antara guru-guru yang magang ya Pak, guru magang ya Pak di industri ya, apakah masih berkewajiban untuk mengajar di sana? Nah, kan nanti sistemnya blocking. Oh, ngerti. Jadi kalau misalnya dia guru magang di semester berapa, maka pelajarannya di blok.
Dia nanti diajarkan sama misalnya guru yang adaptif normatifnya matematika, dia ngajar matematika aja tuh. Betul. Nah, pada saat dia pulang nanti justru matematikanya diganti atau di blok satu ini pada saat justru bersamaan dengan siswa PKL. Nah kan gitu. Jadi siswanya memang tidak ada kan. Iya. Ada juga yang sistem 6 bulan kan sekarang itu PKL. Iya, terjadi 6 bulan itu real. Anak-anak tuh terjun di 6 bulan. Nah karena takut ketinggalan pelajaran yang non produktif, maka kita datangkan ke, jadi ada satu perusahaan yang menyiapkan ruangan untuk pembelajaran yang basis mungkin matematika, kemudian macam bahasa Inggris gitu. Itu ruangannya ada di perusahaan sendiri? Ada ruangan kelas. Dia menyediakan. Jadi seminggu bisa 1 kali itu. Tapi gurunya dari mana, Pak? Dari kita. Dari kita datang ke sana. Oh gitu, Pak. Wah, itu terjadi. Luar biasa, Pak. Jadi itu untuk, kan terlalu lama ya, 6 bulan itu terlalu lama. Nanti apabila ya ini kan masih siswa ya Pak ya, belum seperti mahasiswa kan masih bisa belajar sendiri lah. Tapi kalau masih usia sekolah ya kan wajib belajar 12 tahun ya Pak. Ya memang harus ada bimbingan juga sih ya. Iya betul. Pak, mungkin selain terserap di dunia industri, apakah di SMK Kusuma Bangsa ini lulusannya banyak yang melanjutkan kuliah? Ya di SMK itu kan ada program BMW itu Bu. Oh ya. Ya ada belajar, kerja, melanjutkan dan berwirausaha. Nah dari data yang kami punya itu yang bekerja peminatannya lebih tinggi. Iya, karena memang mindset masuk SMK itu adalah untuk bekerja. Iya. Karena tenaga kerja menengah. Betul. Orientasinya untuk masuk SMK wajib bekerja. Betul. Tapi ada juga yang melanjutkan. Jadi urutan yang kedua melanjutkan itu, dan setiap tahun presentasinya naik Bu. Yang minat kuliahnya itu. Alhamdulillah, ya. Kemudian yang wirausaha paling tuntut nih. Padahal dituntut untuk menjadi wirausaha gitu. Oh iya. Itu ada apa eventnya Pak? Eventnya itu semacam sharing session dengan industri, dengan UMKM, atau dengan alumni yang sudah sukses. Ya, alumni diundang, kemudian nanti sharing session. Alumni itu posisinya di mana? Misalnya alumni itu posisinya jadi manajer di retail misalnya. Kita undang, kemudian kita kasih wawasan lah mereka. Atau ada yang jadi wirausaha sukses gitu ya, atau sedang berproses gitu. Nah, kita undang juga, kemudian dia akan mengikuti biasanya, atau paling tidak ada relasi untuk menembus ke beberapa perusahaan gitu. Jadi yang melanjutkan sebetulnya setiap tahun itu meningkat. Alhamdulillah gitu. Peminatannya. Bahkan yang bekerja pun ada kalanya dia punya keinginan untuk melanjutkan gitu, sudah ada rancangan gitu dia. Pak, saya mau kuliah tapi saya bekerja dulu. Gitu. Ada yang seperti itu. Jangan khawatir Pak kalian seperti itu. Nah, itu mungkin di Unwil ada. Nah, itu bisa ada. Jadi mungkin dia butuh solusi, mungkin Unbin jadi salah satu solusi. Boleh Pak. Kuliah itu mudah seharusnya ya sekarang itu. Cuman nanti tergantung pilihan siswanya lagi gitu. Tahun kemarin pun naiklah 2% untuk yang melanjutkan gitu. Terus juga ada yang minat di melanjutkan itu di siswa yang sudah bekerja, yang agak lama, tapi bukan yang baru. Biasanya mereka yang sudah 3 tahun bekerja, Pak ternyata kuliah itu penting untuk meningkatkan karir. Oh iya, kan dulu udah disampaikan. Nah di seminar itu disampaikan bahwa untuk meningkatkan grade kalian bisa kuliah lagi dengan cara bisa bekerja dulu bertahap, kemudian nanti kita kan ada komunitasnya Pak. Nah, ada komunitasnya Bu di kita itu, nanti kita sharing siapa nih yang mau kuliah nih, siapa yang mau berwirausaha gitu. Sebenarnya kita punya namanya Kok Bisa. Kok Bisa itu komunitas bisnis alumni. Oh, jadi bentuknya komunitas. Komunitas dalam satu grup, dalam satu grup mungkin salah satunya ya mereka bisa saling sharing di grup tersebut ya. Ya bisnis apa yang sudah
ada pertemuannya nggak Pak? Ada, Kok bisa? ada ketuanya. Kan ada ikatan alumni, ada kok bisa. Iya, iya. Kita bekerja sama dengan beberapa distributor. Iya. Oh. Walaupun dia sempat berhenti, tapi ada beberapa yang terus melanjutkan dari hasil itu. Iya, iya. Oh, ternyata dia sudah bekerja, kemudian resign kan. Sekarang shift kontrak, dia melanjutkan bisnisnya. Yang betul. Hasil dari situ. Betul. Mungkin di awal ya Pak, sebelum menjadi kok bisa itu kan artinya di tracer study ya. Kalau tracer study itu yang sudah alumni ya Pak ya. Nah, pada saat masih menjadi siswa di SMK Kusuma Bangsa, bagaimana Bapak cara menerapkan gitu loh Pak, menerapkan mungkin pemikiran ya Pak, pemikiran dari siswa-siswa di sana gitu Pak, atau bimbingan, penyuluhan sebelum seri session ya. Mungkin dari kelas 10, 11, 12 mungkin ada yang bisa diterapkan itu Pak, yang mungkin menjadi bahan untuk kami istilahnya, bahan untuk masukan gitu bagi sekolah SMK lain mungkin. Gimana Pak? Ya, di sekolah kami memang ada semacam ya pembinaan sebelum masuk. Ada sebenarnya kan kelas 12 itu kan ada uji kom ya. Oh ya, uji kompetensi. Itu uji kompetensi. Biasanya dimulai dari kelas 11 persiapannya. Di kelas 11 karena kelas 12 awal itu biasanya suka konsentrasi ujian ya. Konsentrasi ujian. Nah, kita ada grouping. Di grouping pembimbing satu grup, kemudian dibimbing satu orang pembimbing, satu grup pembimbing gitu untuk semacam memfokuskan mereka mau seperti apa. Itu untuk misalnya kalau bisnis kan dia mulai dari kelas 11 itu sudah paham terkait dengan modal bisnis Canva. Dia udah paham banget tuh. Betul. Sampai dia bikin nanti ada satu event setiap tahun itu namanya Market Day. Market Day itu sebagai latihan untuk wirausaha, Bu. Di Market Day itu semua produk dari siswa, Pak. Jadi kan ada temanya, Bu. Misalnya kuliner kearifan lokal misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi dia harus pakai bahan dasar dari lokal. Nah, tapi bukan hanya bahan dasarnya. Bagaimana proses bisnis itu berjalan. Pertama pemahaman konsepsinya, konsep itu terkait dengan modal bisnis Canva, dia harus presentasi dulu. Jadi satu kelas itu semacam perusahaan, Bu. Ada CEO-nya itu wali kelas. Kemudian ada manajernya dipilih, kemudian ada direktur lah, kemudian ada manajer pemasaran, ada manajer keuangan, bagi bendaharanya, kemudian ada manajer operasional, sama ada anggota yang lainnya. Nah, dia buka saham internal. Sahamnya saham internal. Seperti bisnis juga ya, Pak? Ya, itu. Makanya itu miniatur. Iya, miniaturnya. Sahamnya itu dibuat untuk nanti buat stand ya. Jadi buat produk gitu. Iya. Kemudian nanti saham itu akan digulirkan tapi tidak boleh keluar. Hanya siswanya saja. Misalnya siswanya 40. Sahamnya cuma 20.000 lah. Kan sudah 800.000, dia mau buat apa? Nanti dihitung tuh. Dan dia juga berhitung tentang harga pokok, menghitung harga pokok, harga jual, kayak gitu tuh, harga modal. Nanti dia belajar BEP juga, break even point. Gitu. Nah, sampai kepada laporan keuangan sederhana. Betul. Nah, yang uniknya di sana setiap stand harus pakai aplikasi. Wow. Keuangan. Jadi itulah digital semuanya. Ya, digital. Pak. Jadi kita mengedetek. Sekarang omsetnya seluruh stand tuh berapa kita tahu. Iya. Tapi continue berarti Pak, laporannya continue dong. Continue. Jadi bukan hanya pada saat event itu ya Pak? Bukan. Jadi pada saat event itu kita sudah nanti ada koordinatornya tuh masing-masing, karena kan ada manajer keuangan ya. Nah, dia memberikan laporan itu. Nah, memberikan laporan itu. Ini yang menarik. Makanya kalau di kurikulum Merdeka namanya project ya. Project P5 itu. P5. Nah, itu salah satunya adalah dia bisa memberikan laporan. Transaksi kemarin satu hari itu 20 juta, Bu. 20 juta satu hari. Semua Semua transaksi. Tapi
Besar, tinggi Pak. untuk Iya, untuk iya, anak-anak tinggi. tinggi, Iya, 20 iya. juta. Kenapa? Karena mereka akan di ranking berdasarkan omset. Oh, Nah, jadi mereka dia ada juara satu. motivasi ya, Iya. Pak ya. Iya. Jadi omset paling tinggi adalah itu yang juaranya. Oh, Nah, gitu kan. wah Dari itu. situ maka sudah terbentuk tuh minat untuk wirausaha itu. Oh, Iya. cara berwirausaha tuh kayak gini nih. Harus Iya. ngumpulin modal. Betul. Harus ada pemasarannya. Terus ada sahamnya juga ya. Ada Pak? saham. Luar biasa. Kemudian bagaimana supaya kemasannya menarik, packaging. Itu Iya. dipikirin, Bu. Iya. Karena dia harus presentasi. Nah, itu satu kelas ada CEO-nya, ada pembimbingnya. Gitu. Jadi itu mungkin yang menarik di kami gitu. Iya, Jadi iya. anak lebih justru Tapi itu antusias, Bu. Anak lebih antusias dengan model pembelajaran seperti itu. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan apa itu BP, apa itu apa harga pokok gitu. Kemudian sampai ke oh saya CEO-nya nih. Gitu. Pokoknya paling jadi ada semacam kompetisi, Bu. Tidak ada kompetitor. Itu akan memunculkan dan kemudian si infografis juga ada. Dia wajib menampilkan infografis di depannya. Produknya itu apa? Jadi kemudian dia ada product knowledge di situ. Iya, digital ada. Digital ada. Pengetahuan keuangan ada, Iya. Produk dan lain-lainnya semuanya Ada. ya, Teamwork Pak. juga ada. Teamwork dan mereka juga tidak asing lagi nanti kalau sudah bekerja ya, Pak. Betul. CEO dan lain-lainnya. Jadi kalau saya garis bawahi ya Pak, itu luar biasa banget di Kusuma Bangsa. Karena boleh nanti kita sekolahnya luar biasa. tampilkan, Bu. Boleh Pak, boleh. Terima kasih Pak. Nanti hasilnya seperti apa. Iya. Bahkan apa namanya? Hasil produk anak ya. Bahkan ada yang berkali-kali produksi. Pak ini gimana berhentinya katanya. Kok masih banyak ada pesanan terus sampai senang gitu anak itu. Jadi benar-benar menikmati. Karena mereka dari mulai bisnis plan, jadi ada perancangan bisnisnya pun harus dipresentasikan ke CEO-nya. Betul. Dipresentasikan, jadi kita tahu oh ini nih yang paling potensial laku nih gitu. Ada juga yang sederhana, tapi justru banyak yang laku gitu. Yang mungkin dari kemasan, mungkin dari cara pemasaran. Kalau multimedia lebih unik lagi. Dia multimedia bukan dia bisnis kulinernya, justru yang diangkat produk dia. Macam dia buat bioskop mini, ya, pakai voucher, pakai tiketing. Jadi sebelumnya, jadi 2 hari sebelum hari H, tiketnya itu udah habis. Udah habis. Kemudian ada fotografi. Jadi saling fotografi, mendukung ya. Fotografinya begitu. Fotografi juga pakai tiket. Jadi pembinaan UMKM itu kebanyakan UMKM itu tidak melaporkan, tidak mengetahui omsetnya berapa, gitu dan lain-lainnya. Nah itu Pak. Ini di sini udah anak sudah tahu diterapkan. Makanya ada penerapan itu. Bahkan sebenarnya kita punya produk siswa, Bu. Ada produk lokal, ada keripik, kemudian ada beras, kemudian ada sabun cuci. Itu kalau itu produk lokalnya kita. Ya, saya sering lihat nih Pak. Dan di media sosialnya SMK Kusuma Bangsa juga sudah ada ya Pak ya. Sudah ada. Semua di produk-produknya. Di YouTube kita ada. YouTube-nya apa Pak? SMK Kusuma Bangsa. SMK Kusuma Bangsa. Itu semua kegiatan biasanya kita share di situ ya. Di YouTube bisa di YouTube dilihat beberapa aktivitas kita. Termasuk kemarin misalnya kartu pelajar kita nggak buat di luar, Bu. Kita siswa sendiri ya Pak ya. Siswa yang buat. Oh dari DKV. Yang buat dari mulai fotografi sampai ke desain sampai cetak. Wah, jadi unik ya Pak, tersendiri nggak buat. Dia berbeda tersendiri. Dengan lain. Tapi sebenarnya paling banyak masuk ke mana-mana di kafe itu. Dia ke bisnis retailnya masuk ke content creator, konten. Jadi dia bisa jadi konten kreator. Betul. Karena dengan foto, jadi ada foto produk, kemudian dia buat copywritingnya, jadi diposting. Gitu. Karena sekarang itu udah keren. Itu bisa masuk ke situ. Memang berbasis kearifan lokal. Kalau nggak salah kemarin saya ingat toge goreng ya Pak. Popohan. Popohan. Kalau toge goreng itu punya alumni. Alumni. Punya alumni, kemudian bisnis itu kita support. Baik ketika ada bisnis alumni, kita harus support. Iya, harus mendukung karena dia sedang bertumbuh. Karena di kawasan
Ciapus itu kan banyak wisata sekarang. Mhm. Nah, yang banyak dicari adalah kuliner jadul gitu ya. Ya, Ya itu dia pasang itu di situ. yang sulit ditemukan di Ya, tempat lain yang jarang. istilahnya ya, Jadi Pak. punya unique selling-nya. Unique selling-nya. Oke, Pak. Aduh, Bapak banyak banget nih ya Ya. yang kita bicarakan dan menjadi sebuah inspirasi mungkin bagi Ya. sekolah-sekolah lain ya. Termasuk mungkin juga dari kampus-kampus melihat bagaimana caranya menjaring mahasiswa ini yang sudah berwirausaha, yang sudah bekerja dan lain-lainnya. Mungkin penerapan dari keunikan ya, Pak. Betul. Keunikan suatu lembaga kalau saya garis bawah ya, Pak. Mungkin mohon maaf Pak Idris ya. Baik. Sepertinya ini sudah cukup buat kami. Baik, ya. Siap. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktu Bapak bisa hadir. Alhamdulillah saya juga diundang ke sini. Iya, terima kasih. Saya juga terima kasih banget Bapak di antara kesibukan Bapak yang lagi merancang kurikulum industri ya Pak ya. Dan saya doakan sukses ya Pak. Semoga cepat dan menjadi sekolah berbasis industri dan TK ya Pak nanti. Ya mudah-mudahan. Amin ya Pak. Terima kasih untuk waktunya ya. Dengan saya Dahlia dan dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Kusuma Bangsa Pak Idris ya. Mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa lagi di Umbin TV. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.